Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Amanah Bapak Ustadz Hedi Wahyu, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita bersama Bapak Ustadz Priyanto, bapak-bapak, para sesepuh binisbu yang ada di Mushola Al-Amanah, serta ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah kita sama-sama sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia serta nikmatnya kita bisa berkumpul di Mushola Al-Amanah ini dalam rangka salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, yang insya Allah nanti disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Ustadz Priyanto. Shalawat serta salam semoga Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk di dalam jajarannya yang kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita akan mengkaji mengenai zakat, infak dan sedekah yang selalu akan disampaikan langsung oleh Bapak Ustadz Priyanto. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama buka pengajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita amalkan dan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadidiyah wa niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ustaz untuk Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurina umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama tersebut yang menghormati Ketua DKM Mushola Al-Amanah dan perangkatnya yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Bapak sekalian dan ada ibu bapak semua, jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita masih dikaruniakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pagi hari ini kalau biasa enaknya kalau hari libur kemudian perut kenyang tiduran, tapi Allah masih menggerakkan diri kita untuk melakukan sholat berjamaah dan masih melanjutkan ta'lim. Semoga semuanya ini membawa keberkahan bagi kita semuanya.
kita kepada agama Allah, sehingga kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dari salam semua tetap tercurah atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, pagi hari ini saya ditunjuk untuk membawakan materi yaitu zakat. Kalau zakat itu banyak banget materinya. Jadi nanti insya Allah ya kita ambil yang berhubungan erat dengan kita semuanya, kita coba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat atau biasa kita sebut, kita kenal ada zakat fitrah, ada zakat mal dan lain sebagainya. Pertama akan kita sampaikan bahwasanya zakat menurut bahasa itu dikatakan az-zakatu atau iltimahu wal barakatu wa kasratul khair. Zakat dalam bahasa itu maknanya adalah iltamu atau iltim, jadi artinya berkembang. Jadi zakat itu maknanya artinya dalam bahasa itu adalah berkembang. Wal barakatu dan berkah. Wa kasratul khair dan banyaknya kebaikan. Di dalam bahasa artinya adalah berkembang. Jadi insya Allah kalau orang mau berzakat bukan tambah kurang, tapi insya Allah berkembang. Kalau dalam bisnisnya tambah berkembang bisnisnya. Kalau dalam harta ya hartanya akan berkembang. Kalau dalam zakat fitrah insya Allah badannya akan berkembang enggak tambah besar, maksudnya tambah bermanfaat. Atau al-barokah. Barokah itu ziyadatul khair ba'dal khair, ditambah kebaikan, tambah kebaikan. Jadi kalau sesuatu itu dizakati maka insya Allah tambah baik, tambah baik dan tambah baik. Semakin banyak zakatnya semakin banyak keberkahan. Atau kasratul khair, banyaknya kebaikan. Di sesuatu itu kadang baik, kadang banyak, tapi manfaatnya kurang ataupun dampaknya kecil ataupun kontribusinya dikit. Tapi satu saat kalau zakat itu kalau harta itu, kalau sesuatu itu dizakati, maka akan bertambah kebaikannya. Insya Allah akan bertambah kebaikannya. Jadi harta yang banyak misalnya akan bermanfaat lebih banyak lagi. Atau sesuatu apapun kalau dizakati maka insya Allah kita yakini akan barokah, akan berkembang, akan banyak manfaat yang diperoleh. Kemudian zakat itu sendiri berdasarkan pada perintah Allah dalam surat Taubah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka shadaqatan, zakat, tutahhiruhum, yang akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan akan mensucikan mereka atau akan mengembangkan mereka, akan memberkahkan mereka, akan menambah kebaikan pada mereka biha, dengan zakat itu sendiri. Wa sholli 'alaihim, dan sholawatlah atas mereka yang membayar zakat. Sebelumnya dalam ayat ini, setelah diperintahkan untuk mengambil zakat dari harta, kemudian wasolli 'alaihim, dan kalau maha baca wasolli 'alaihim, dan sholawatlah atas mereka. Jadi kalau orang membayar zakat kemudian dibacakan sholawat atas mereka, karena dalam satu hadis yang diriwayatkan ataupun disampaikan oleh Bukhari Muslim, dalam Sahih Bukhari Muslim yang saya baca di dalam kitab Al-Azkar, an Abdillah ibni Abi Auf, dari Abdillah bin Abi Auf, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza atahu qaumun bisadaqatin, ketika datang kepada Rasul satu kaum yang membawa zakat, maka qala, Rasulullah berkata atau berdoa, Allahumma sholli 'alaihim, membaca sholawat Allahumma sholli 'alaihim. Fa'atahu Abu Aufa, maka datanglah Abu Aufa bisadaqatin, dengan zakatnya. Faqala, maka Rasulullah berkata, Allahumma sholli 'ala ali Abi Aufa. Jadi Rasulullah membaca sholawat karena perintahnya adalah wa sholli 'alaihim. Ini dalam satu pengertian Bapak-bapak, jadi ini bisa diterapkan. Tapi ada juga yang pendapat para ulama, wa sholli 'alaihim, sholawat itu adalah terkhusus pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang datang pada Rasul membayar zakat, maka Rasulullah membaca sholawat atas orang yang membayar zakat. Tapi para ulama menafsirkan bahwa wasolli 'alaihim ini maknanya adalah ud'ulahum, doakanlah mereka yang membayar zakat. Jadi bapak-bapak yang khususnya yang menjadi amil, ya, ketika datang orang yang membayar zakat, maka doakanlah. Doa ini hukumnya menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus didoakan, Pak. Jangan sampai enggak didoakan. Karena sholawat itu akan menenteramkan orang yang membayar zakat. Jadi doa itu menenteramkan orang yang membayar zakat. Sholli 'alaihim inna sholatakum sakanul lahum. Dalam ayat ini terusannya adalah inna sholatakum sakanul lahum. Karena sholatmu, karena sholawatmu, karena doamu itu akan menenteramkan mereka yang membayar zakat. Jadi bapak-bapak yang sudah menjadi amil, ya doakan, ini perintah Allah. Karena dengan doa itu akan menenteramkan orang yang membayar zakat. Jangan pendek-pendek, doanya agak dipanjangin dikit. Nah, ini membawa ketentraman kepada orang yang membayar zakat.
Kemudian dalam ayat yang lain, wa ma ataitu min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudha'ifun. Wa ma ataitu min zakatin, dan sesuatu yang kalian bawa min zakatin, dari zakat, turidu yang kalian menginginkan wajah Allah, hanya ridhonya Allah, fa'ulaika humul mudha'ifun, maka mereka lah itu orang-orang yang mudha'ifun, yang yang lemah. Fa'ulaika mudha'ifun, yang yang dilemahkan. Maksudnya adalah kita menyerahkan harta itu harus dengan wajah Allah, karena mengharap ridhonya Allah, jangan karena paksaan. Di bawah bayar zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah ataupun lainnya, maka seyogianya harus turiduna wajh Allah, karena mengharapkan ridho Allah. Tsumma zakatu nau'ani. Kemudian Bapak-bapak, secara garis besar bahwa zakat itu terbagi menjadi dua. Ahaduhuma yata'allaqu bil badani wa huwa zakatul fitri. Yang pertama, secara global ini zakat dibagi menjadi juga, yaitu zakat badan. Yang kedua yata'allaqu bil mali, yang kedua adalah zakat yang berhubungan dengan harta. Zakat yang berhubungan dengan badan itu adalah zakatul fitri, zakat fitrah. Wa yata'allaqu bil mali, dan yang kedua adalah zakat yang berhubungan dengan harta, ataupun biasa disebut dengan zakat mal. Di secara global ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian fa'ammal mawasi, jadi zakat mal adalah zakat yang berhubungan dengan harta tadi. Nah, ini sebelum masuk ke situ, wa syaraitu wujubiha sitatun. Kemudian syarat daripada kewajiban zakat itu ada 6. Jadi ketika seseorang itu sudah ada pada dirinya 6 hal ini, maka dia menjadi wajib untuk melakukan zakat, atau wajib untuk membayar zakat. Yang pertama, al-islamu, harus beragama Islam. Jadi kalau tidak Islam, maka tidak berkewajiban untuk membayar zakat. Wa amal murtadu fala yasqutu anhu ma wajaba alaihi bil Islam. Nah, bagaimana kalau ia murtad? Kalau orang murtad, maka fala yasqutu anhu ma wajaba alaihi bil Islam. Maka sesungguhnya ia tetap wajib membayar zakat. Islamnya aja nggak dipegangin, apalagi zakat.
zakatnya, mungkin susah. Tapi dalam hukum Islam dia tetap berkewajiban untuk membayar zakat. Orang yang murtad itu. Kemudian al-hurriyatu, merdeka. Merdeka di sini adalah bukan menjadi budak. Dulu ada budak, yaitu dikuasai oleh tuannya. Budak itu tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Yang mengatur adalah tuannya. Maka diwajibkan atau berkewajiban menjadi syarat wajibnya membayar zakat itu adalah al-hurriyah. Kemudian yang ketiga adalah wal milkul kamil. Harta yang dizakati itu adalah milik yang sempurna. Jadi bukan harta gadaian, bukan harta pinjaman dan lain sebagainya, tapi benar-benar menjadi hak milik yang sempurna. Biarpun orang membawa harta banyak, tapi kalau bukan miliknya, maka dia tidak berkewajiban untuk membayar zakat. Harus milkul tam. Kemudian wanisobu, harus mencapai nisabnya di batas-batasannya. Jadi hartanya misalnya orang mempunyai kambing, kan ada harta ada zakat hewan ternak, ada zakat buah-buahan dan lain sebagainya harus, atau harta zakat perhiasan, itu semua wajib mencapai nisabnya atau batasannya. Jadi kalau sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Kemudian wal haulu, haul itu adalah kepemilikan selama 1 tahun. Jadi kalau kepemilikannya belum nyampe 1 tahun, maka belum wajib membayar zakat. Jadi wal haulu wasyam. Jadi harus Islam, harus merdeka, harus milik sempurna, harus nyampe nisab, harus haul mencapai 1 tahun. Jadi itu wajib ada. Jadi kalau belum ada, maka belum berkewajiban untuk membayar